Putin mau keluar ya? Hah? Oh, happy dia kalau mau diajak keluar. Happy dia. Kalau buang air besar ya, kalau dogi mah buang airnya ya harus diajarin ya. Susah, kalau kucing kan enak bisa di pasir. Tapi kalau dogi mah kalau nggak diajarin dari kecil dia pupnya di mana aja. Tapi kalau kita ajak keluar kayak gini ya dia bisa pupnya di semak-semak, pilih-pilih dia. Oh, dia seneng tuh. Yang ulin cenah. Sawai Kang eta teh namina. Yang dogi namanya Sebutin. Nah, ini kita mau keluarin kucing karakal dulu ya. Nah, ini ada si Gwen di sini. Gwen, ayo keluar. Ini yang betina satu dipisah sama jantan dan betina yang lainnya karena yang satu jantan sama betinanya mau kawinnya keluar. Udah keluar. Oh, os. Kita keluarin yang lainnya. Ayo. Amur, ayo keluar. Si Amurnya baru muntah, baru makan rumput. Jadi lesu deh. Udah keluar. Udah keluar. Mur. Main sana. Gwen jangan masuk. Si Gwen kadon abus. Ayo Mur, keluar Mur. Suruh keluar pada malah masuk si Gwen. Udah sana. Lari sana. Vladimir Putin iya. Dogina sok dimandian Kang, mandi dong. Kok nggak hising? Iya. Kita pelihara dari kecil sampai gede gini jarang hising sama ownernya. Mereka tahu soalnya siapa ownernya ya. Jadi kalau kita rawat dari kecil dari usia 2 bulan lah. Itu sampai gede mereka akan tahu siapa orang yang rawat mereka dari kecil. Ruang madu nggak punya. Hai Gwen, kom. Keluar sini. Gwen. Ada cicing di jero si Gwen. Kucing Bang, iya kucing karakal. Bang kalau keluar bareng berantem Karena dulu yang datang duluan karakal dulu nih. Di usia 2 bulan. Nah, ketika karakalnya udah usia 8 bulanan waktu itu servalnya baru datang di usia 2 bulanan juga. Dan malah ada beberapa serval yang datang jauh lebih belakangan. Jadi nggak sempat kita gabung. Karena kalau kita mau gabungin mereka itu mesti dari kecil. Jadi kalau misalkan karakal sama servalnya dulu datangnya bareng-bareng di usia 2 bulan ya, kita masih bisa gabungin dari kecil. Dan kalau mereka berantem pun kita mesti enak ngawasinnya. Tapi kalau udah gede ketemu gede gini digabung berantem mereka. Dulu saya beli kitanya 150 juta ya karakal sama serval. Batu lempeng, batu alamnya batu mana? Ini. Batu biasa ini mah banyak di tukang-tukang batu gitu. Pak Gwen. Kemana? Karakal serval sama aja biayanya. Di Subang kadieu saya di Parongpong Lembang. Di Subang lewat ini aja tuh berarti lewat Tangkuban Perahu tuh. Ya jalur-jalur situ. Non Cagak non itu dia teh. Bisa kan lewat situ ya, dekat lah. Ini di rumah betul. Makanya kalau udah dewasa gini sehari 1/2 kilo. Dibagi 2 siang dan malam. Tapi kalau lagi kitten usia 2 bulan ya sampai 8 bulan kita kasih 1 kilo pagi siang dan malam dibagi 3 karena masih masa pertumbuhan. Tapi kalau udah dewasa gini mas 1/2 kilo cukup ya.
Dan kita kasihnya mesti yang ada tulangnya, kayak kepala ayam atau sayap ayam ya. Nyatiasa. Kalau pelihara yang begini, kita kan waktu impor datang ke Indonesia bisa dari Rusia atau dari Ukraina. Karena kucing hutan ini walaupun dia endemik Afrika, tapi banyak diberi di Rusia dan di Ukraina. Ya terserah kalian mau impor dari Afrika bisa, dari Rusia bisa, dari Ukraina bisa. Nah ketika mereka masuk ke sini pastinya ada izinnya ya. Ada dokumen-dokumen yang harus kita bikin. Gitu friend. Gak mungkin mereka masuk kita kalau tanpa ada izinnya. Semoga bisa nular rezekinya, amin. Bang, karakal apa harus ada sertifikat buat ngerawat? Itu tadi saya udah jelasin ya. Nanti kalau karakalnya udah pada beres mainnya, nanti kita keluarin yang servalnya ya. Gwen malah nangkring di situ. Halo. Oh, si Paleta pengen keluar. Jangan ada skalakal. Nanti kamu disiksa sih ya. Oh, Luna. Luna. Sini. Luna. Macandahan ada nggak bang? Oh nggak punya. Macandahan. Zoo mana kak? Rumah, bukan zoo di kita, di sini rumah. Kalau nggak punya kandang kayak gini ya, dulu saya juga pelihara di dalam rumah. Kang Febriansah, saya dulu pelihara mereka di dalam rumah bahkan dari usia 2 bulan sampai mungkin 1 tahun lebih. Dia jadi kayak pet aja di dalam rumah ya. Tidur di kasur bareng kita, di dapur gitu, main-main biasa aja kayak kucing biasa. Nah cuman karena dulu saya tinggal di Jakarta Bekasi lah kurang lebih 7 tahun ya, mereka diemnya di dalam rumah. Nah sekarang saya pulang kampung ceritanya pindah ke daerah Lembang. Kebetulan halamannya luas, jadi saya bikinin area outdoor, semi outdoor, sama indoornya nih. Tuh. Gitu friend eye. Jadi indoornya selalu bersih karena selalu disiapin pasir di dalam indoornya. Nah, karena mereka dari kecil pupnya dibiasakan di pasir ya. Kalau tarung menang karakal atau serval om? Kayaknya karakal ya. Karakal tuh lebih sifatnya lebih oportunis dan lebih agresif. Dan dia juga larinya cepat banget ya. Walaupun kalian pikir si serval ini larinya bakal cepet ya, tapi si karakal juga sama larinya cepet banget ya. Kucing hutan apa rentan dirawat manusia? Kalau kita adopsi dari penangkaran atau dari breeder sih enggak. Tapi kalau kita nangkep dari hutan resikonya besar ya. Akan sulit beradaptasi dengan lingkungan manusia. Tapi kalau dari hasil penangkaran yang memang dari bayi dirawat sama breedernya, kemudian juga hand feeding dengan breedernya ya. Jadi bukan hanya menyusui dengan induknya, tapi ketika bayinya lahir, breedernya juga ikut bantu dengan cara hand feeding. Jadi pegang bayinya tiap hari, dikasih susu ya, disuapin makanan. Itu pasti bayinya sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan manusia. Nah makanya ya mereka bisa hidup bareng sama kita gitu friend eye. Masuk kandang singa kak, duh cakepnya terima kasih. Oh ini kandang pribadi ya, ini masuk lim bukan? Enggak, kalau serval ya tetap rasnya serval. Karakal yang di sana juga tetap karakal. Cuman orang biasanya ada yang sebut juga karakal itu linknya Afrika. Nah sebenarnya beda antara link dengan karakal ya. Nah kalau link itu ada 4 jenis sih link itu. Jadi ada Russian link ya, atau Eurasian link, ada Siberian link, ada Canadian link, yang terakhir ada American link atau yang biasa disebut bobcat. Nah, itu masuk golongan link. Coba pegang kucingnya boleh. Suaranya gimana kak? Kayak kucing biasa aja, tapi suaranya lebih melengking. Jadi dia berapa oktav lebih tinggi lah gitu ya suaranya ya. Gitu friend eye. Tapi nggak ngeong-ngeong kayak kucing biasa gitu. Dia lebih ke kayak manggil gitu kalau bunyi itu. Apalagi yang jantannya tuh kalau dia minta kawin suaranya melengking banget. Ya betina juga sama sih, kalau udah mulai birahi dia betinanya pun sama.
Bang, kucing hutan sama karakal kalau besar gedean dan agresifan mana? Kucing karakal dengan kucing serval gedenya mirip-mirip lah ya. Tapi kalau dengan kucing hutan Indonesia ya, kucing hutan Indonesia mah ALC mah ya, Asian Leopard Cat mah kecil-kecil, apalagi yang dari Jawa gitu ya, kucing hutannya itu kecil-kecil. Anaknya usia 2 bulan tuh 150 juta prenai. Legal dong. Halo Luna. Apa sih? Apa Valet? Hah? Apa? Valet. Luna. Nah, ini namanya Luna. Luna ini usianya 2 tahun. Dia usianya 2 tahun. Mudah-mudahan bentar lagi dia udah siap kawin ya. Lagi nunggu birahinya matang dulu nih dia. Gitu pren ai. Sini dong. Sini. Bang, di rumah ada berapa binatang? Kalau jenisnya sih di sini ada karakal, ada serval, ada British Shorthair, ada Alaskan Malamute ya. Di sini servalnya ada 6 ekor. Karakalnya ada 3 ekor. Kalau Malamute cuma ada 1 aja. Dekat farmhouse nggak? Oh, farmhouse sih di Lembang ya, di Lembang ya. Saya juga termasuk Lembang sih. Cuman Parongpongnya ya di daerah Villa Istana Bunga. Valet. Ngapain? Sini. Sini. Valet. Gitu peren ai. Giliran ya keluarnya ya, nanti kamu keluar. Si Amor lagi ngapain? Mur, ngapain? Istirahat. Keren-keren, terima kasih. Oh ya, yang udah like terima kasih ya. Kapibara nggak punya. Bang, boleh spill Malamute-nya. Si Malamute-nya lagi diajak main keliling tuh. Tuh. Nepi mana Bia? Nepi mana Bia? Paling mahal apa ya? Sama aja sih kalau karakal sama serval mah biayanya. Dulu waktu saya adopsi mereka 150 juta usia 2 bulan ya dari kitten. Kalau Malamute dulu saya beli 28 juta dia usia 2 bulan. Oh, pas saya Sinagar Lut lah. Putin, eta tingali. Tah, saha. Udah dihijikeun si Putin yang si Gwen mah. Sinagar Lut. Ulah pondok teh khawatir. Teu bisa sare manehna, teu bisa sasarean. Tuh, teu nepieun. Oh, ulur deui saeutik we. Ame bisa ngadapang. Bang, kalau kucing hitung gitu mesti pakai izin nggak sih? Kita masuk pasti ada izinnya. Mereka datang dari Afrika, bisa dari Rusia, bisa dari Ukraina, karena mereka kucing hutan yang dipelihara diberi dari Afrika, tapi banyak juga diberi dari Rusia dan Ukraina. Jadi mereka terbang ke sini pasti ada izinnya, nggak mungkin nggak ada izinnya. Binatangnya estetik semua, terima kasih. Malamute perawatan biaya berapa? Malamute tuh makan dog food. Dog food dia sehari 800 gram lah. Kalau kita beli yang 1 karung dog foodnya 20 kilo, kurang lebih harganya 1 juta ya. Tinggal dibagi aja tuh 800 gram sehari. Berarti bisa sampai sebulan lah 1 juta tuh dog foodnya.
Nah tapi tergantung tuh kita mau gedein badannya atau kita mau tahan ya beratnya. Karena anjing kalau kegedean juga kasihan dia. Nanti jalannya jadi lambat, nafasnya berat ya. Tulang kakinya juga nahan bobot badannya kasihan. Takutnya nanti malah bengkok ya jalannya. Nah jadi kita mesti bikin binatang itu bukan gendut tapi ideal. Sesuai dengan postur tubuhnya ya. Anatomi tubuhnya. Jadi perenai di rumah kalau ada doktrin yang bilang kucing atau anjing ya, mau hewan apapun, gendut itu lucu, gendut itu sehat, salah. Gendut itu banyak menimbulkan masalah kesehatan justru. Nah jadi kita mesti idealkan aja berat badannya. Nah seperti ini dia makan ayam juga, makan ayam rebus ya. Jadi dengan kuahnya gitu, dengan tulangnya ya. Maintenance-nya perawatan harian makannya ya kurang lebih segitulah, 1,5 jutaan lah sebulan. Gitu perenai. Bang itu berantem? Enggak sih, karena kehalangan ya. Nah ini nih yang bakal berantem kalau digabung. Gitu perenai. Tuh. Kita gila. Hei kamu mau kemana? Hah? Beli bola anak saya. Amur diem aja Mur. Jadi si Amur ini dia udah ngebet banget pengen kawin, tapi betinanya masih hare-hare aja, belum mau dikawin sama si Amur. Sabar ya Mur, jangan sedih. Oke Mur. Hah? Nanti juga mau si Lofi masih gue nanti juga mau ya. Oke. Bang gak ada dry food kucing khusus wildcat ya? Enggak sih, savana saya makan dry foodnya yang biasa juga. Padahal savana juga kan masih hasil hybrid serval dengan kucing domestik ya. Tapi dia udah makan dry food kalau savana, nggak harus daging. Apa aja sih dry food mah. Tapi kalau udah kayak karakal gini ya, yang sistem pencernaannya belum berevolusi sama lingkungan atau adaptasi dengan apa yang biasa manusia kasih, tetap dia mesti makan daging karena pencernaannya ya nggak mau dia makan dry food. Itu kucing yang suka ngamuk ya iya. Kucing karakal, kucing yang suka amuk-amuk. Gitu perenai. Manja.